Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini perjumpaan pagi ini yang kedua. Jadi gini sahabat-sahabat semua, saya sebenarnya hanya yang ngobrol-ngobrol lah ya. Tapi kita ambil positifnya saja deh sahabat-sahabat semua. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak di pesantren ini bahwa kalian sekarang sedang dididik untuk menjadi manusia yang kuat secara lahir dan batin. Lahirnya apa? Lahirnya itu adalah fisiknya kuat, kemudian ilmunya kuat, batinnya adalah mental dan keimanannya kuat. Tentu hal ini perlu diberikan fasilitas, memfasilitasi mereka. Tapi ingat, bukan memfasilitasi dengan hal-hal dalam bentuk materi yang serba mudah, serba gampang, dan serba wajib. Para sahabat semua, untuk menjadi orang yang hebat, itu dia harus melalui proses kesusahan. Dia mampu menghadapi kesusahan. Maka kalau mengatakan kepada orang tua, jangan salah sayang, jangan menyayangi anak dengan limpahan materi dan kemudahan-kemudahan dalam bentuk-bentuk materi dan bentuk-bentuk kemudahan harta. Sebab untuk menjadi orang dalam hidup serba kecukupan itu gampang, tetapi masalahnya anak kita itu akan ditinggalkan oleh kita, akan dilepaskan oleh kita, dan mereka harus mandiri. Maka kemandirian itulah yang harus dibentuk dan dibina. Kalian adalah ibarat Gatot Kaca yang sedang ditempa di kawah canda di muka, dalam keadaan susah, di dalam keadaan sulit, dan namun dengan tempaan-tempaan kesusahan dan kesulitan-kesulitan itu, Gatot Kaca bisa menang. Dan setelah keluar dari kawah canda di muka, ibarat Gatot Kaca otot kawat halung besi, dan dia bisa mabur. Itulah ibarat bahwa anak-anak kita ini dididik di sini di dalam kesederhanaan. Ada prinsip pesantren di situ, ada kesederhanaan. Kalau diberikan limpahan materi, kemudahan-kemudahan materi, maka nanti ketika dia menghadapi kesusahan-kesusahan, dia tidak tangguh. Orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang kuat adalah mereka yang kuat menghadapi kesusahan. Tapi kalau orang sudah terbiasa di dalam kemewahan, sejak kecil, masih kecil diberikan kemewahan-kemewahan, diberikan kemudahan-kemudahan materi, diberikan uang jajan yang banyak. Nah, orang seperti ini, anak yang seperti ini adalah anak yang nanti menjadi anak yang manja dan tidak mandiri. Maka jangan salah seperti saya penerapan anak itu. Ingat bahwa Nabi Agung Muhammad SAW itu hidup di kota metropolis dan anak orang yang berpandang pada saatnya, pada saat itu, pada ukurannya, pada zamannya. Tetapi Nabi Agung Muhammad SAW di bawah dikirimkan oleh kakeknya ke sebuah kampung yang jauh dari keramaian, kampung yang sepi, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan hidup bersama orang-orang kampung. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kecil dalam tempaan kesusahan. Namun apa jadinya setelah dewasa? Tidak ada orang di dunia ini yang tidak tahu ketangguhan dan kekuatan Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian
Para pemirsa mungkin dengar cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam ketika kecil tidak hidup di dalam kemewahan, walaupun orang tuanya memang berada. Artinya orang tuanya cukup karena ada bapak. Tetapi oleh saudara-saudaranya diambil dan diasingkan dan dijual. Bahkan dia menjadi budak yang diperjualbelikan di pasar. Ketika kecil dia penuh dengan masalah. Bagaimana dia diasingkan dari keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya, dari saudara-saudaranya. Tetapi dalam tempaan kesusahan yang luar biasa itu Nabi Yusuf alaihissalam, dia setelah dewasa menjadi orang yang sangat disegani dan sangat dihormati. Siapa lagi sahabat-sahabat ini? Nabi Musa alaihissalam ketika kecil dia menjadi penggembala. Namun setelah dewasa, walaupun memang dia hidup di dalam lingkungan kerajaan, tetapi akhirnya Nabi Musa diasingkan. Tetapi dalam pengasingan tersebut, dalam tempaan pengasingan tersebut, dan dia menjadi dewasa, siapa yang tidak tahu dengan Nabi dan Nabi Musa alaihissalam? Para sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh Nabi Ismail. Nabi Ismail diasingkan oleh bapaknya di dalam pada sebuah tempat yang tidak ada pohon-pohon, yang tidak subur. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa anaknya, mengasingkan anaknya di sebuah tempat, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.